Hai, apa kabar BP Kids dan BP Parents? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan membagikan panduan pembelajaran di rumah memasuki minggu ke-9 COVID-19 quarantine. Semoga kita semua selalu tetap bersemangat. Loose part merupakan bahan atau benda-benda lepas yang tidak berhubungan satu sama lainnya. Alam kita penuh dengan loose part seperti ranting, biji-bijian dari tanaman, kerang-kerangan, batu-batuan, dedaunan, bahkan bunga-bunga, juga benda-benda alam lainnya, serta semua benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita orang tua dan pendidik dapat mengumpulkan loose part dari manapun, kapanpun, bahkan tanpa biaya sekalipun. Loose part tidak hanya mendukung perkembangan anak, tetapi juga membantu anak untuk menghubungkan diri dengan lingkungannya. Ketika anak berinteraksi dengan menggunakan loose part, mereka akan memasuki dunia bagaimana jika yang mempromosikan kemampuan problem solving atau pemecahan masalah dan bagaimana berpikir kreatif. Loose part mendorong anak untuk berpikir imajinatif dan melihat solusi, serta tentunya merasakan sensasi petualang dan kesenangan ke dalam dunia bermain anak itu sendiri. Loose part memiliki manfaat meningkatkan tingkat permainan kreatif dan imajinatif anak, meningkatkan sikap kooperatif anak dan sosialisasi anak menjadi lebih aktif secara fisik, serta mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi terutama ketika dilakukan di ruang terbuka. Loose part memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran anak melalui bermain dengan metode project ataupun play-based learning. Baiklah Bapak Ibu BP Parents dan BP Kids, adapun kegiatan yang dapat kita lakukan di minggu ke-9 ini diantaranya adalah yang pertama, kegiatan pembiasaan ibadah atau agama sederhana sesuai keyakinan masing-masing. Melakukan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya dalam rangka mengatasi demam berdarah dengan melakukan kegiatan 3M+. Kemudian Miss semua akan memberikan tantangan kepada BP Kids, di antaranya bagaimana membuat balapan kupu-kupu, membuat topeng kreasi, membuat hiasan gas pesta, balapan kelereng, dan membuat jam. Baiklah, inilah tantangan untuk kalian semua. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Miss Marce punya tantangan lagi loh, membuat balapan kupu-kupu. Teman-teman tahu tentang kupu-kupu? Diceritakan ya, bagaimana cara kupu-kupu berpindah tempat dan kira-kira apa yang dicari kupu-kupu di taman bunga. Apakah kalian tahu tentang lagu kupu-kupu? Boleh ya? Sekarang kita akan membuat bentuk balapan kupu-kupu. Tapi jangan lupa siapkan bahan-bahannya seperti karton putih atau buku gambar, spidol atau krayon, sedotan, gunting, tali atau benang, lem, pensil, kawat bulu, dan jarum. Atau teman-teman boleh menggunakan bahan lain yang ada di lingkungan sekitar kita, gampang dan mudah didapat. Cara membuatnya, gambarlah kupu-kupu dengan menggunakan pensil pada lembar karton putih atau buku gambar. Dan buatlah garis di tengah badan kupu-kupu. Warnai gambar kupu-kupu dengan spidol atau krayon pada kedua sisi dengan warna yang sama. 3. Gunting sepotong sedotan berukuran pendek dan lem di sepanjang garis di tengah badan kupu-kupu. 4. Gunakan jarum untuk menusuk 2 lubang
membentuk sunut kupu-kupu. Tekuk sepotong kawat dari bagian bawah kupu-kupu, masukkan kedua ujungnya ke masing-masing lubang. Tembuskan hingga menonjol keluar seperti sunut. 5. Masukkan benang atau tali pada sedotan di setiap kupu-kupu. Ikat tali tersebut secara miring. Misalnya, salah satu ujungnya diikat di tepi atas kaki meja dan ujung lainnya di tepi bawah kursi. Setelah selesai memasang tali lintasan pada beberapa kupu-kupu, pegang dan tahanlah setiap kupu-kupu di atas. Lepaskan dan lihatlah mereka terbang meluncur. Oke, selamat mencoba. Ditunggu hasil foto dan videonya ya. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu ya. Nah, teman-teman, hari ini Miss Nino mempunyai tantangan. Tantangannya adalah membuat topeng monster. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman pernah melihat topeng nggak sih? Nah, selain teman-teman pernah melihat topeng, pasti teman-teman juga pernah tahu ya ada karakter apa aja dari topeng-topeng tersebut. Nah, sesudah itu gimana sih kita bisa menggunakan topeng? Lalu bagaimana cara membuat topeng? Nah, yuk kita akan membuat topeng. Sebelum membuat topeng, kita harus menyiapkan bahan dan alatnya. Bahan dan alatnya terdiri dari karton, gunting, pensil, pita atau tali rafia, spidol hitam, kertas lipat, dan klik pelubang atau perforator. Nah, selain barang-barang di atas, teman-teman juga bisa menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang lainnya ya. Tidak harus menggunakan barang-barang yang sudah Miss Nino sebutkan. Yuk kita menuju ke langkah. Langkah yang pertama, teman-teman, itu menggambar pola wajah pada karton. Teman-teman bisa menggambar menggunakan spidol hitam atau pensil. Lalu setelah digambar, yuk kita gunting. Nah, udah digunting nih, udah digambar. Topeng juga harus cukup lebar dong supaya bisa menutupi wajah kita. Setelah itu kita gambar sepasang mata. Mata kita ada berapa? Ada 2 ya. Kita gambar mata, gambar hidung dan mulut. Ukurlah ketepatan gambar mata, hidung, mulut pada wajah kita. Kemudian gunting lubang mulut dan hidung. Yang kedua, gambarlah sepasang telinga. Lalu gunting dan tempel bagian telinga ke sisi topeng. Yang ketiga, hiasilah wajah dengan kertas lipat. Kertas lipatnya yang sudah tergunting membentuk lingkaran, lalu tempel pada wajah topeng. Yang keempat, ciplaklah gambar garis tepi atas bagian rambut dari wajah monster ke atas karton hitam. Guntinglah karton itu dan potonglah bentuk model rambut poni. Yang kelima, gambarlah bibir, gigi di atas karton, lalu gunting dan tempel di topeng. Yang keenam, berilah lubang kecil di tepi kiri dan kanan topeng. Teman-teman bisa memberi lubang dengan cara menggunakan klik pelubang atau perforator ya. Yang terakhir, selipkan seutas pita atau tali rafia lewat kedua celah itu dan rekatkan ujung-ujungnya di balik topeng. Nah, akhirnya topengnya sudah jadi teman-teman. Teman-teman, selamat mencoba ya. Miss Nino tunggu foto dan videonya saat teman-teman membuat topeng. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ayo kita berkreasi lagi. Miss Agung punya tantangan membuat gelas berkilau. Tahukah kalian tentang gelas? Bagaimana bentuk gelas? Apa kegunaan dari gelas? Hiasan gelas kalian seperti apa ya? Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan: kertas jiplak, pensil, kertas putih, gunting, gelas plastik bening, cat warna emas, oranye atau ungu, kuas ukuran kecil, atau bahan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian bisa kalian gunakan.
Adapun langkah-langkahnya, gambar bintang atau mahkota di atas kertas putih, gunting dan masukkan ke dalam gelas. Gambarlah permukaan gelas dengan cat warna emas mengikuti gambar pola. Tunggu sampai lukisan kalian kering. Putarlah kertas pola menghadap ke sisi lain dari gelas, lalu kembali melukis dengan cat warna emas. Gunakan kuas cat air untuk mengisi gambar mahkota atau bintang dengan warna kesukaan kalian. Lukislah garis gelombang di tengah gelas menggunakan cat warna yang kalian suka. Kalian dapat mengikuti kertas pola atau menggambarnya sendiri ya. Kalian juga boleh membuat kreasi yang lain. Oke, selamat mencoba. Miss Agung tunggu hasil foto dan videonya. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu. Hari ini Miss Ria punya tantangan untuk teman-teman, yaitu membuat sebuah mainan kelereng luncur. Teman-teman tahu tidak bagaimana cara bermainnya? Kira-kira kelereng itu bentuknya bagaimana? Berapa skor yang kamu dapat saat bermain? Nah, sebelum membuat mainannya, disiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya agar teman-teman lebih mudah saat membuatnya. Yang paling penting, jangan lupa untuk minta bantuan mama atau papa. Bahan-bahan untuk membuat mainannya ada karton tipis, gunting, penggaris, kertas jiplak, busa alat pizza, pensil, cat poster warna-warni, kuas cat air, pita kado bergambar, kelereng. Kalian juga bisa pakai bahan apa saja yang bisa ditemukan di rumah dan berkreasi dengan bebas. Cara membuatnya: pertama, buatlah papan luncur untuk kelereng. Gunakan pensil untuk menjiplak dua gambar setengah pola. Cetakkan secara terbalik pola utuh di atas karton. Gosokkan pensil dengan merata di atasnya. Dengan demikian, pola cetakan akan tampak di karton dan guntinglah. Rapatkan penggaris di sepanjang garis lipatan dan toreh dengan gunting. Pada tahap ini, teman-teman bisa minta bantuan orang dewasa, mama atau papa. Kedua, tekuklah di sepanjang torehan garis membentuk papan luncur. Satukan dua lembaran di tepi bawah dan rapatkan dengan selotip. Ketiga, untuk membuat papan skor, gunting busa atas pizza menjadi setengah lingkaran. Buat dua celah kecil sedalam 2 cm di dekat tepi kiri dan kanan papan skor. Ukuran lebar celah harus sama dengan tebal busa. 4. Untuk membuat penompangnya, potonglah sisa busa berbentuk segitiga dan dengan dasar kaki yang lebar. Potong celah berukuran sama dengan celah pada papan skor. 4. Guntinglah 5 bentuk huruf V terbalik di sepanjang dasar kaki pada papan skor. Guntingan V di tengah papan skor dibuat paling tinggi. 5. Hiasi papan skor dengan cat poster warna-warni. Bisa juga kamu tempelkan gambar bintang-bintang. Di atas lubang V, tulis dengan cat poster skor-skor berikut: 10, 20, 100, 55. Angka 100 ditulis di atas lubang tengah, yang bagian paling tinggi. 6. Tunggu sampai cat kering, lalu tancapkan busa penompang pada papan skor. Sekarang, siapkan papan luncur dan cobalah mengelilingkan kelereng melewati lubang-lubang pada papan skor. Selamat mencoba teman-teman. Miss Ria tunggu hasil foto dan videonya. Terima kasih. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini Miss Dita akan mengajak kalian untuk membuat sebuah alat petunjuk waktu, yaitu jam tanganku.
Kira-kira jam itu kegunaannya untuk apa ya? Bagaimana bentuk jammu? Jenis-jenis jam itu ada apa saja? Sekarang teman-teman bisa loh membuat jam tangan sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar serta bantuan dari orang tua kalian. Ini ada salah satu contoh jam tangan buatan Miss Dita. Bahan-bahan yang digunakan ada papan busa, karton atau plastik, cat warna-warni, kuas, lem, paku payung, bekas wadah plastik, benang, gunting atau cutter, dan spidol. Adapun cara membuatnya, pertama, gunakan jangka untuk menggambar 3 lingkaran sama besar di atas papan busa atau karton. Kedua, di dalam satu lingkaran, gambarlah lingkaran yang lebih kecil untuk membentuk cincin. Bisa minta tolong orang dewasa untuk memotong gambar cincin dan 2 lingkaran dengan menggunakan cutter. Langkah ketiga, lingkaran yang ditempeli bulatan cincin menjadi wadah jam. Cat sisi belakang, samping, dan cincin. Buat tutup jam dengan mengecat salah satu lingkaran besar pada sisi belakang dan pinggirannya. Langkah keempat, cat wajah jam dan sisi dalam tutup jam dengan warna yang berbeda. Tunggu sampai mengering. Hiasi sisi luar dalam jam. Tandai 12 titik jam dengan spidol secara urut, mulai dari jam 12, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya, sampai angka 11. Langkah kelima, tancapkan gantungan di tepi atas punggung jam. Gunting plastik kaku menjadi jarum jam, 1 jarum pendek dan 1 jarum panjang. Tancapkan dengan paku payung. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan? Silahkan mencoba dengan bantuan orang tua kalian ya. Ditunggu foto dan videonya. Sampai jumpa. Terima kasih.